Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya Waalaikumsalam. bisa jelas terdengar di virtual Zoom. Jelas Pak. Ya, oke. Yang sudah hadir ya di eh, pagi hari ini di jam 10 pagi untuk mata kuliah APAC bisa mengaktifkan on-cam-nya sebagai dokumentasi awal kehadiran perkuliahan di mata kuliah APAC. Oke, kemudian di layarnya atau share screen-nya sudah bisa terlihat tampilannya. Pak. Nah, pertemuan ini merupakan lanjutan ya dari di minggu sebelumnya yang sudah dibahas mengenai apa itu evaporasi, kemudian kompresi, dan yang berikutnya adalah ya, oke, dilanjut lagi ya. Tadi ada permasalahan di jaringan. Untuk layarnya, share screen-nya sudah keluar tampilannya. Sudah Pak. Oke. Nah, di bagian ini yang tadi sudah dibahas di minggu sebelumnya, yang membahas mengenai apa itu eh, kompresi, kemudian bagaimana kondensasi terjadi, lalu ada tahapan proses ekspansi. Yang berikutnya ini merupakan eh, gambar ya, secara umum atau biasanya ya general lah, yang seringkali ditemukan untuk HVAC system ya, kurang lebih seperti ini untuk eh, sistem yang dipasang. Jadi ada ducting. Jadi kalau memperhatikan dari gambarnya, ini merupakan saluran ducting atau saluran yang fungsinya untuk mengalirkan udara ke ruangan-ruangan yang dituju. Kemudian HVAC merupakan hal yang mengalami proses resirkulasi ya. Resirkulasi itu artinya bisa eh, terlihat di bagian ini ada proses, ada udara yang masuk, kemudian juga ada udara yang nantinya akan eh, dikeluarkan ke lingkungan, sehingga nanti ada proses pembuangan udara, udara yang bisa dikatakan udara sudah jenuh ya, atau udara sudah uh, tidak bersih lagi di dalam ruangan. Ini akan disalurkan ke bagian luar sehingga terjadilah proses resirkulasi. Secara mendasar HVAC ini
mempunyai beberapa kontrol. Adanya yang pertama ada pengontrolan untuk udara, kemudian pengontrolan untuk kelembapan, dan selanjutnya ada pengontrolan untuk sirkulasi udara, dan di bagian akhirnya kualitas udara, bagaimana udara yang dihasilkan atau yang disalurkan ke bagian ruangan tertentu itu mempunyai kualitas udara yang baik. Nah, ini sudah menjadi eh, standar ya, atau sebagai sudah menjadi eh, standar yang digunakan. Acuannya nanti bisa membuka di bagian ini, acuan untuk standar HVAC. Jadi nanti bisa membaca di buku ini. Jadi nanti di bagian buku tersebut yang kemarin dibagikan ya, itu ada ASRE di Google Classroom. Nanti bisa lihat bagaimana kontrol standar ya, standar kontrol untuk udara, kemudian standar kontrol untuk kelembapan, lalu proses sirkulasi dan kualitas udaranya. Oke, ini secara sekilas saja eh, yang kemarin sudah dibahas. HVAC itu ya merupakan singkatan heating, artinya pemanas. Kemudian untuk panas yang didapatkan bisa bersumber dari yang namanya boiler. Boiler ini umumnya menghasilkan uap. Jadi ada uap panas. Dari mana uap panas itu diperoleh? Ya dari memanaskan air atau memanaskan fluida cair ya. Fluida cair dipanaskan sehingga berubah menjadi uap. Nah, uap inilah yang didistribusikan ke ruangan tertentu. Selain menggunakan boiler, ada yang juga menggunakan furnace. Furnace ini berupa tungku, tungku pemanas ya, tungku pemanas untuk mengeluarkan udara, udara panas. Bedanya kalau yang antara boiler dengan furnace, kalau boiler itu berupa uap yang dikeluarkan, sedangkan kalau furnace ini berupa udara panas yang dialirkan. Kemudian selain panas yang didapatkan dari boiler, furnace juga bisa menggunakan pompa, heat pump, pompa atau pompa panas ya, untuk mengalirkan heat water atau steam dan udara. Jadi ini adalah bagian yang dipergunakan oleh heating. Heating itu adalah pemanas di HVAC. Nah, ini sistemnya menggunakan sistem pemanas ya untuk HVAC. Jadi panasnya dihasilkan dari salah satu atau bagian ini yang dipergunakan. Apakah menggunakan boiler, bisa juga menggunakan furnace atau menggunakan heat pump. Jadi tidak perlu menggunakan ketiga-tiganya. Jadi memilih salah satu penggunaan saja. Kemudian ventilasi ini juga penting, tujuannya untuk mengatur udara yang masuk, sirkulasi, karena udara yang
terus dialirkan secara kontinu ya, secara terus-menerus ke dalam ruangan tanpa adanya proses clearance. Clearance itu membersihkan ya, menyebabkan udara di dalam ruangan tersebut menjadi eh, kurang kurang sehat ya, atau menjadi tidak baik, sehingga perlu dilakukan adanya atau dibuat ventilasi supaya udara yang di dalam ruangan bisa menjadi normal kembali. Inilah tujuan dari adanya ventilasi. Kemudian mechanical force atau mechanical or force ventilation. Ya, ini ada proses eh, pendinginan ya, atau proses, namanya proses ventilasi yang terjadi secara natural. Ada juga eh, ventilasi yang terjadi dengan force. Nah, bedanya apa? Bedanya antara yang natural itu ya sama halnya seperti ya, kalau di dalam ruangan ada lubang atau ada jendela kecil atau ada celah, itu adalah naturalnya. Jadi secara natural udara yang ada di dalam ruangan akan keluar melalui celah atau lubang-lubang tersebut ya, melalui bagian eh, lubang atau bagian jendela kecil. Kemudian bedanya dengan force, untuk force ventilation ini berarti menambahkan eh, alat ya, atau menambahkan tools ya, umumnya ada yang berupa eh, exhaust fan ya, kipas atau exhaust fan untuk menyerap udara yang ada di dalam eh, ruangan. Jadi udara yang dalam ruangan ini bisa terserap dan tersirkulasi dengan baik, sehingga kualitas udaranya bisa terjamin ya, atau bisa terkondisi dengan baik. Nah, ini natural yang tadi ceritakan. Kemudian AC, air conditioning ya, ini yang sudah dibahas. Intinya AC ini menggunakan refrigeran atau ada fluida tambahan untuk mempercepat proses penurunan suhu, mempercepat proses penurunan temperatur. Bedanya antara AC dengan fan konvensional atau kipas. Kalau kipas tidak menggunakan refrigeran, tapi dengan AC ini digunakanlah refrigeran untuk mengeluarkan udara yang mempunyai kelembapan tertentu, kemudian penurunan suhunya lebih rendah dari udara yang ada di lingkungan. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan mengenai uh, HVAC tersebut? Aman ya, maksudnya tidak ada yang tidak ada yang mau ditanyakan atau bisa dipahami. Nah, yang selanjutnya merupakan secara skematik ini uh, general ya. General itu ya umum, ya umumnya seperti ini. Sistem HVAC itu ada proses, namanya yang tadi proses, kalau dituliskan resirkulasi. Jadi ada proses resirkulasi. Dikatakan resirkulasi, ada udara yang masuk, kemudian ada udara yang keluar. Inilah yang dinamakan dengan resirkulasi. Jadi udara masuk dan udara keluar terjadi secara kontinu. Kontinu itu ya artinya selama
sistem HVAC ini difungsikan, dihidupkan, maka proses masuknya udara, kemudian keluarnya udara itu akan berlangsung secara berlanjut, secara kontinu. Seberapa lama sistem ini difungsikan atau diaktifkan. Di bagian sistem-sistem ini sudah kemarin sudah diceritakan ya, ada kompresor, kemudian ada heating coil, kemudian ducting. Ini merupakan bagian dari ducting ya, saluran yang fungsinya untuk mengalirkan udara ke, misalkan ini adalah R1, room 1, ini adalah R2, ruang 2 atau room 2, dan ini adalah room 3. Jadi dialirkan di bagian ruang-ruang tertentu melalui saluran yang namanya ducting. Oke, nah di bagian ini sebetulnya kan kalau ini nanti ada yang mengexplain ya atau mengeksplor lebih jauh untuk melakukan analisis mengenai suatu sistem di HVAC, nanti ya bisa juga melanjutkan untuk membuat skripsi atau tugas akhir. Bagaimana sih efektifnya atau seberapa efektifkah sistem HVAC yang didesain? Jadi masuk ke rancangan bagaimana mendesain sistem pendingin untuk ruangan yang digunakan. Berapa banyak ducting? Kan ada ducting ya, ada 3. Terus dengan ruangan yang luasnya, katakanlah misalnya 5 meter kali 5 meter, apakah cukup satu menggunakan ductingnya atau perlu menambahkan? Nah, itu yang perlu bisa dilakukan ya, bisa dilakukan analisisnya seberapa efektif desain tersebut untuk ruangan yang akan dipergunakan. Kemudian yang selanjutnya ya ini bagian dari secara skematik ya, pembagian. Kalau diilustrasikan di sini ada 80%, ada 20% ya, ada 20% yang ini kalau arah panah ya, arah panahnya kan dari ruangan, ini adalah room, ruang tertentu, udara masuk, naik ke atas, ini naik ke atas, ini naik ke atas, ini ke atas. Nah, di bagian ruangan ini udara mengalir melalui ducting. Kemudian ada yang dihisap, maksudnya masuk ke mixing chamber, ada yang keluar. Sebagian udara yang masuk itu sedikit ya, jadi artinya proses resirkulasi itu artinya proses pembuangan udara atau bagian-bagian yang sudah terkontaminasi di dalam ruangan ini cukup besar, sehingga menyebabkan udaranya yang diharapkan itu ketika dikeluarkan ke saluran keluar ya, keluar ruangan, nanti kan akan terurai dengan kondisi lingkungan, sehingga udaranya nanti akan disisap lagi. Nah, 80% dikeluarkan ke lingkungan dan 20%-nya ini diolah itu artinya ya dibersihkan lagi melalui tahapan-tahapan. Ada namanya yang masuk ke mixing chamber,
ruang pencampuran. Di bagian ruang pencampuran ini dilanjutkan lagi dengan pre-filter. Pre-filter ini proses saring, jadi udara yang masuk sekitar 20% ini difilter, disaring di dalam eh, sistem HVAC. Kemudian setelah proses penyaringan, tahap selanjutnya ada pendinginan, cooling coil, lalu ada eh, penambahan eh, humidifier. Humidifier itu untuk menjaga proses kelembapan ya, berapa persen kelembapan udara yang diinginkan. Jadi kalau menginginkan untuk temperaturnya, bukan temperatur, kelembapannya, ini bisa dilakukan kontrol atau di setting berapa nilai kelembapan udara yang akan disalurkan ke dalam ruangan. Ini prosesnya berlangsung ya, secara yang tadi namanya continue, secara terus menerus. Jadi udara masuk ke dalam ruangan, lalu di bagian ini udara dihisap lagi, ada yang dikeluarkan, sebagiannya dikeluarkan ke lingkungan, dan sisanya 20%-nya masuk ke mixing chamber. Nah, pertanyaannya, kenapa komparasi perbandingannya 80% 20? Gitu kan, misalnya ini 80% lebih banyak dikeluarkan, sedangkan 20% sisanya tidak dikeluarkan, artinya masuk ke dalam sistem HVAC. Ya, karena ini bergantung dari nilai 20%. 20% ini adalah dipengaruhi oleh kemampuan dari sistem HVAC tersebut untuk melakukan filter. Filter itu penyaringan ya. Jadi kemampuannya kalau dari sistem HVAC-nya filternya bagus, lebih ini ya, lebih baik lagi, ya bisa saja nilainya ini berbanding terbalik ya, artinya ininya 20% dikeluarkan, ini 80% yang disaring atau masuk ke ruang chamber. Jadi ada proses uh, filternya. Nah, di bagian gambar ini kenapa diilustrasikannya komparasinya itu berbandingnya 20-80, karena ada hubungan dengan sistem HVAC tersebut. Jadi sistem HVAC sistem ini kemampuannya bisa memfilter sekitar 20%. Nah, itu yang perlu diketahui. Jadi pada saat membuat desain rancangan HVAC, kita juga harus memperkirakan berapa persen udara yang terresirkulasi, terbuang atau dikeluarkan ke lingkungan untuk diuraikan di lingkungan luar, kemudian berapa persen lagi yang bisa masuk ke dalam sistem. Jadi ketentuan ini yang 80% dan 20% ini bukan bersifat ini ya, bukan bersifat mutlak, maksudnya acuannya sudah 80 harus 20, enggak seperti itu, karena nilai prosentase ini dipengaruhi dari sistem HVAC yang dipergunakan. Jadi intinya HVAC tersebut kemampuannya bisa memfilter sekitar 20% udara kotor ya, udara kotor yang dihisap dari ruangan tersebut. Oke, nah ini yang tadi dijelaskan ya, proses resirkulasi itu seringkali menggunakan pattern. Pattern itu artinya pola ini ya, pola
pola pengaliran udara. Umumnya udara yang dikeluarkan ya umumnya biasanya itu adanya di atas. Kemudian udara yang apa yang akan dibersihkan atau udara yang kotor itu berada di bawah. Di bawah ya, ini kan di bawah posisinya. Ini kan ada di bawah semua. Ini bagian atas, atas itu atas udara masuk, lalu di bagian bawah ini udara keluar atau udaranya dilakukan penghisapan. Kenapa didesain seperti ini atau dirancang eh, posisinya ya, posisi peletakannya untuk udara masuk ke dalam ruangan itu di atas dan udara yang keluar itu ada di bawah ya. Tujuannya kenapa seperti itu? Ya pertama karena kalau misalnya eh, udara ini kan ada namanya pada saat udara dikeluarkan, udara itu disalurkan, itu udara tidak 100% berupa gas ya, tidak 100% berupa udara. Bisa saja udaranya ada bercampur dengan partikel-partikel tertentu. Nah, partikel-partikel ini kan akan sulit dihisap karena dia akan turun turun posisinya ke bawah. Jadi partikel-partikel debu-debu apa kecil ya, partikel uh, ukuran mikro ini berukuran kecil, dia akan jatuh ke bawah. Nah, inilah yang menginisiasi kenapa posisinya diletakkan di bawah supaya bisa menghisap atau menarik udara yang tadi kalau misalnya udara yang masuk itu bercampur dengan udara yang ada partikel, diharapkan nanti udaranya bisa terhisap di bagian bawah ketika dia jatuh. Tapi kalau misalkan ini dibalik, ngisapnya di atas, keluarnya dari bawah. Nah, kalau keluarnya dari bawah, partikel-partikel ini kan lama-lama kan akan turun ke bawah. Nah, kenapa dia turun ya? Karena dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Jadi, secara sederhana, posisi udara masuknya itu di atas dan udara keluarnya diletakkan di bawah. Ini karena dipengaruhi adanya gravity, uh, gaya gravitasi ya, gaya gravitasi yang menyebabkan partikelnya berkumpulnya atau partikel itu banyak berkumpul di bagian bawah bawah lantai atau permukaan atau di daerah ruang dinding bawah ya dinding bawah ruangan tersebut. Itu alasannya kenapa ketika melihat desain dari HVAC udara masuk itu selalu di atas. Jarang sekali misalnya menemukan ada yang mendesainnya itu udara masuknya itu dari bawah, masuknya dari bawah, tetapi ketika dikeluarkannya itu di bagian atas. Nah, ini untuk kondisi ruangan seperti ini. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya jelas stabil ya, bisa jelas terdengar di virtual Zoom-nya. Jelas, Pak. Kemudian berikutnya adalah tiga hal, empat ya, bukan tiga.
empat hal utama di HVAC itu. Yang pertama, mengontrol temperatur, kemudian mengatur kelembapan, umumnya kelembapan 30%, 30 sampai 60 ya biasanya ya, 30 sampai 60%. Lalu tekanan, tekanannya berapa persen ya tekanannya, dan di bagian ini ada ventilation atau saluran resirkulasi, saluran yang mensirkulasikan udara yang masuk di dalam ruangan dan udara yang akan dikeluarkan dari ruangan dikeluarkan ke lingkungan. Jadi bagian HVAC ini fungsinya mengontrol keempat ini, mengontrol suhunya, temperaturnya, kemudian kelembapan, lalu berapa tekanan udara yang dipergunakan, yang difungsikan ya, supaya sistem atau ruangan tersebut bisa digunakan dengan baik. Nah, tujuannya empat ini. Jadi kalau nanti mudah mengingatnya apa sih tujuan dari HVAC ini ya, ada empat: mengontrol temperatur, mengontrol kelembapan, mengontrol tekanan, dan mengatur ventilasi udara yang ada di dalam ruangan. Oke, nah ini merupakan bagian-bagian dari yang tadi katakan. Ada kontrol airborne, partikel ya, kemudian mikroorganisme, maintain room, mengatur tekanan, phase measure ini ada hubungan dengan kelembapan, dan di bagian selanjutnya maintain, merawat atau mengatur ya, memaintain phase temperatur. Jadi menjaga, kalau diartikan ya menjaga suhu di dalam ruangan. Kenapa, pertanyaannya, kenapa suhunya harus dijaga? Ya karena kalau misalnya suhunya mengalami perubahan, ya bisa menimbulkan hal baru ya. Misalnya ya bisa saja di dalam ruangan eh, jumlah orang yang di dalam ruangan menyebabkan suhu meningkat, sehingga ruangan tidak menjadi nyaman lagi. Kemudian dengan ketidaknyamanan menyebabkan produktivitas atau aktivitas pekerjaan menjadi terpengaruh. Nah, inilah tujuan dari memaintain atau merawat atau menjaga suhu di dalam ruangan. Oke, ini secara sekilas saja ya. Ini nanti bisa dilihat di ebook proses HVAC. Jadi kalau dari gambar yang ditampilkan, apa yang bisa didapat? Basic HVAC system, dikatakan HVAC, yang pertama harus ada namanya proses resirkulasi. Jadi ada proses resirkulasi ya. Jadi kalau misalnya sistem HVAC-nya yang dibuatnya tidak ada proses resirkulasi itu artinya pembuangan udara, yaitu
HVAC sistemnya bisa dikatakan kurang baik atau tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, jadi secara dasarnya, secara mendasar, apakah HVAC sistem HVAC itu berjalan dengan eh, baik rancangannya? Yang pertama harus bisa mengetahui ada udara masuk dan ada udara keluar. Ini bagian pentingnya. Jadi ada masuk dan keluar. Karena kalau misalnya hanya mengalirkan udara masuk saja, ya masuk aja dan dialirkan, ya nanti ketika ada aktivitas di dalam ruangan ini kan bisa saja menyebabkan polusi ya, polusi udara atau pengeluaran udara yang sudah terpolusi karena aktivitas di dalam ruangan menyebabkan kualitas udara di dalam ruangan menjadi tidak normal lagi. Nah, inilah perlunya saluran keluar. Jadi ada saluran keluar dan ada saluran masuk. Begitu juga hal itu harus ditentukan ya. Kalau hanya menggunakan saluran keluar saja, jadi salurannya itu hanya berupa saluran keluar, ini keluar, dan tidak ada udara yang masuk, itu juga sistem HVAC-nya tidak bisa dikatakan bisa berfungsi dengan baik, karena hanya menyedot ya, menghisap saja ruangan, tapi tidak bisa mengontrol keempat tadi, ada mengontrol temperatur, mengontrol kelembapan, kemudian mengontrol proses resirkulasi, dan di bagian lainnya itu tidak bisa dilakukan, sehingga harus eh, adanya proses udara masuk dan udara keluar. Oke, ini ilustrasi dari gambar. Nah, di bagian ini ada ilustrasi arah panah ya. Ada proses masuk di bagian sini. Ini dialirkan melalui ducting. Oh, ini bagian masuk ya. Ini bagian masuk. Nah, ini masuk dan ini keluar dan ini keluar. Nah, inilah yang tadi yang dinamakan dengan proses recirculation. Jadi ada proses udara hisap dan proses udara pembuangan. Baru dikatakan sistem HVAC-nya ini bisa dikatakan ya bekerja atau berfungsi ya, berfungsi dengan baik. Jadi sistem HVAC-nya ini akan bisa dikatakan berfungsi dengan baik jika bisa menciptakan ya, bisa menciptakan proses resirkulasi, pembuangan ini ya, pembuangan ke luar, dan proses penyaluran udara yang sudah terfilter, sudah tersaring. Di bagian sini ada proses AHU, air handling unit. Jadi di dalam itu sudah ada proses penyaringan. Jadi udaranya disaring dengan baik sehingga bisa disalurkan ke ruangan-ruangan yang dituju. Di bagian yang lain ini ada exhaust. Ya, exhaust itu artinya menghisap. Nah, umumnya exhaust ini biasanya ya diletakkan kalau di sistem HVAC-nya ada posisinya diletakkan di daerah dapur. Ini biasanya diletakkan di daerah
dapur atau tempat memasak. Di bawahnya ini ada alat memasak atau alat untuk memanaskan. Jadi ada udara panas dikeluarkan dari alat tersebut langsung dihisap. Ya tujuannya untuk mengontrol temperatur atau suhu di dalam ruangan. Jadi kalau pada saat melakukan aktivitas atau kegiatan memanas apa masak ya memasak atau memanggang roti atau menghidupkan alat pemanas, udara yang dikeluarkan itu umumnya langsung ditarik keluar ke bagian ini melalui salurannya. Tujuannya adalah untuk bisa tadi melakukan room control, mengontrol suhu di dalam ruangan. Jadi kalau diperhatikan secara ilustrasi, ruangan yang ada di bagian dikatakanlah ini adalah ruangan A, ini adalah ruangan B, dan ini adalah ruangan C. Ruangan A, B, dan C kan mempunyai atau memiliki kondisi aktivitas yang berbeda ya. A, B, dan C kan. Yang A ini ya hampir sama lah ya aktivitasnya dalam ruangan orang duduk menghidupkan komputer atau bekerja di belakang komputer monitor, sedangkan di bagian ini melakukan aktivitas kegiatan memasak. Nah, tetapi suhunya bisa dilihat di bagian ini kan secara pattern ya atau pola distribusi temperatur yang disalurkan itu tidak mengalami perbedaan yang cukup jauh atau perbedaan yang signifikan. Ini yang dinamakan dengan tadi fungsinya untuk melakukan kontrol temperatur. Jadi temperaturnya dilakukan pengontrolan di dalam ruangan. Oke, nah di dalam HVAC sistem ya, dalam sistem HVAC itu kita bisa definisikan ya, mendefinisikan apakah airflow. Airflow itu arah aliran. Flow itu kan aliran udara ya, pattern pola aliran udara. Pola aliran udara yang dihasilkan ini bisa saja menghasilkan aliran yang turbulen dan juga bisa menghasilkan aliran yang laminar. Secara ilustrasi dari gambar, ini kan ada berupa ilustrasi gambar ya yang ditampilkan. Untuk yang turbulen, arah alirannya kondisinya adalah acak. Acak itu ya atau namanya random. Acak atau random. Kemudian yang laminar, ini arah alirannya sejajar. Jadi bisa dilihat patternnya. Yang ini kan sejajar ya. Berarti arahnya arah garis alir ya, karena udara yang mengalir itu kan merupakan kecepatan berupa kecepatan vektor. Vektor itu ya kecepatan yang ada arahnya. Arahnya dari kalau dari gambar dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah. Sedangkan di bagian ini, nah ini arahnya kan ini dari atas ke bawah. Kalau misalnya dikatakan dia harus laminar, berarti dia tidak bisa berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Jadi harus terus.
Nah, ini baru dikatakan nanti alirannya laminar flow. Tapi di bagian ilustrasi yang ditampilkan, alirannya turbulen. Ternyata alirannya turbulen dari atas ke bawah, kemudian ada yang bergerak ke samping, kemudian ada yang berbalik arah, ini sudah berbalik arah, terus berbalik arah karena berbalik arah dan ada udara yang melawan. Jadi terkondisikan aliran udaranya dengan kondisinya itu adalah dalam kondisi yang acak, sedangkan yang ini adalah kondisi yang sejajar. Nah, di bagian ini ada pendefinisian ya secara ilustrasi eh, turbulen, kemudian laminar. Di bagian ini ada aliran turbulent flow. Kemudian ini kalau dari gambar ini ada aliran eh, laminar ya, laminar flow dan ini aliran turbulen. Jadi pada saat pengkondisian untuk aliran udaranya itu kita bisa melakukan pemasangan atau melakukan setup. Apakah menginginkan alirannya yang menghasilkan aliran acak, turbulent flow, atau laminar flow. Jadi nanti bisa disesuaikan flow pattern udara yang ingin dipergunakan. Dan ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi yang tadi ada cerita tentang laminar flow, ada turbulent flow. Kira-kira kalau dari gambar ya, kalau dari gambar ini ada workbench vertikal, kemudian cabin board, ada ceiling. Aliran apa yang diinginkan? Aliran apa yang di apa namanya dibutuhkan? Apakah menghasilkan aliran laminar, apa menghasilkan aliran turbulen? Tergantung ini ya, tergantung maksudnya eh, sistem apa yang bukan sistem maksudnya zona apa yang akan dilalui. Jadi kalau misalnya ini difungsikan untuk bagian apa menyimpan ya, menyimpan obat atau menyimpan eh, bagian makanan ya biasanya nanti dialirkan aliran yang laminar. Jadi tujuannya supaya distribusi udaranya bisa merata ya antara permukaan-permukaan sehingga bagian yang disimpan tersebut bisa menjadi lebih eh, tahan lama bisa berfungsinya. Tapi di bagian tertentu, misalkan kabin boot atau di bagian ini bisa saja nanti di desainnya mengeluarkan aliran yang turbulen. Jadi yang bisa dipahami aliran laminar dan aliran turbulent flow itu dipasang sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin dicapai. Dia harus bisa menentukan terlebih dahulu objek apa yang ingin dialiri dialiri udara ya, dialiri udara. Apakah harus kondisi aliran yang merata atau kondisi aliran yang acak. Oke. Nah, ini merupakan uh,
skematik ya, skematik sederhana dari gambar yang ditampilkan di bagian ini ada terlihat apa namanya air conditioner ya, air conditioner. Kemudian air conditioner ini kalau dibelah atau dibedah ya seperti ini. Jadi ada bagian sisi indoor dan ada sisi outdoor. Jadi ada sisi indoor dan sisi outdoor. Outdoor itu ya di bagian ruangan dan indoornya di dalam ruangan. Di dalam air conditioner ini ada proses namanya tadi yang sudah dijelaskan, ada proses penyaringan, filterisasi, kemudian ada pengaturan suhu udara yang masuk ke dalam ruangan. Ini juga dilakukan pengontrolan udara, menyebabkan udara yang dihasilkan sesuai dengan keperluan ya, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, bisa dipahami ya untuk materinya untuk KVAC. Jadi ilustrasinya ya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi ketika telah mengikuti mata kuliah HVAC ini, heat ventilating air conditioning, sudah ada setidaknya sudah memiliki gambaran seperti apa sih HVAC itu dibuat atau dikerjakan, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana sistem HVAC ini bekerja, apakah perlu dilakukan sistem pengontrolan atau perlu melakukan sistem resirkulasi dan apa lain sebagainya. Kemudian eh, berikutnya mungkin bisa ini ya, ada sesi apa namanya itu tugas kelompok yang dari kelompok berapa ya? Kemarin kelompok satu sudah, yang kelompok dua. Untuk kelompok dua gimana? Sudah bisa untuk menampilkan tampilan share screen-nya di layar untuk presentasi membahas review artikel. Sudah, Pak. Oke, bisa dimulai ya, bisa tampilkan share screen di layar. Ya, bisa di ini mulai mempresentasikan, kemudian memperkenalkan nama kelompok ya, nama anggota kelompoknya siapa saja, terus nanti bisa bergantian presentasinya. Satu kelompok kan ada dua ya, jadi ada eh, yang pertama yang mempresentasikan, kemudian yang kedua bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2.
Saya sendiri Cabubun Bunyamin dengan NIM 23103110032 dan anggota kelompok yang lain, tentunya Brian Zandamus, akan mempresentasikan hasil analisis dari jurnal yang kami baca dengan judul Techno-Economic Assessment of Energy Saving and CO2 Emission Reduction from Replacing Conventional Aviation System with Ground Source Heat Pump in Iran. Ini adalah para penulisnya, yaitu ada Yunus Nurulahi, Muhammad Reza Mustari, Muhammad Gokar, Hamzah Tashimpur, dan Manashid Nurulahi. Baik di latar belakang eh, transisi sistem energi berkelanjutan, transisi sistem energi berkelanjutan demi menekan emisi gas rumah kaca. Kemudian Iran memiliki cadangan minyak melimpah, namun sektor bangunan menjadi konsumen energi terbesar, membuat kebijakan memerlukan strategi efektif untuk beralih dari bahan bakar fosil. Bagian latar belakang jurnal ini menjelaskan landasan kuat mengapa penelitian ini dilakukan dengan fokus pada krisis energi global dan kondisi spesifik di Iran. Pertumbuhan populasi, perkembangan perkotaan, dan peningkatan konsumsi energi per kapita menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil dan polusi udara. Kemudian dampak lingkungannya adalah pada emisi gas rumah kaca telah menyebabkan perubahan iklim yang nyata seperti pemanasan global, mencairnya es di kutub, dan kenaikan permukaan laut dan pola cuaca ekstrim yang mengancam kesehatan manusia serta hewan. Banyak negara kini menetapkan target ambisius untuk mengadopsi solusi rendah karbon, termasuk pompa kalor geothermal atau ground source heat pump, sebagai bagian dari strategi transisi energi berkelanjutan. Nah, untuk sektor bangunan sebagai konsumen energi terbesar, eh, sektor bangunan bertanggung jawab atas lebih dari 30% konsumsi energi final dunia. Di Iran sendiri, sektor konstruksi dan bangunan adalah konsumen energi terbesar. Penggunaan energi untuk perumahan dan komersial terus meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dengan sektor perumahan mencakup 34% dari total konsumsi energi nasional pada tahun 2023. Kemudian di tujuan penelitian ini, yang pertama ada pengembangan strategi transisi pada bangunan lama, yang kedua analisis tekno-ekonomi berbasis iklim yang spesifik, yang ketiga kuantifikasi dampak lingkungan dan prosedur bagi pembuat kebijakan. Yang pertama ini pengembangan strategi transisi pada bangunan lama. Tujuan ini pertama ini sangat krusial karena fokusnya bukan pada bangunan baru, melainkan pada bangunan yang sudah berdiri. Mengapa ini sangat penting? Karena konstruksi bangunan baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memberikan dampak signifikan pada lingkungan. Sementara itu, jutaan bangunan yang ada saat ini menggunakan sistem variasi yang sudah lama yang boros energi. Jadi yang dikembangkan para peneliti ini ingin menciptakan sebuah roadmap atau kerangka kerja tentang bagaimana pemilik bangunan dapat mengganti sistem berbasis fosil seperti pemanas gas atau boiler ke sistem listrik ramah lingkungan tanpa harus merombak seluruh struktur bangunan. Fokusnya adalah mencari cara transisi yang paling minim gangguan namun memberikan dampak keberlanjutan secara maksimal. Yang kedua, di analisis teknoekonomi yang berbasis iklim yang spesifik, ada variasi iklim, yang kedua tantangan ekonomi, dan yang ketiga solusi finansial. Dia di variasi iklim ini sendiri, Iran memiliki iklim yang sangat beragam, dan dari pegunungan yang sangat dingin hingga gunung yang sangat panas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sistem GSHP jenis apa, seperti vertikal, horizontal, atau kolam, yang paling efisien untuk setiap zona iklim tersebut. Untuk tantangan ekonomi, peneliti ingin membuktikan bahwa biaya awal GSHP mahal, sistem ini tetap bisa menguntungkan. Mereka memasukkan variabel ekonomi yang kompleks seperti tingkat inflasi yang tinggi, suku bunga bank, hingga harga bahan bakar fosil yang disubsidi oleh pemerintah Iran itu sendiri. Terus solusi finansialnya, mereka menilai apakah skema pembelian energi surplus bisa membuat investasi GSHP menjadi masuk akal bagi masyarakat. Terus yang ketiga, kuantifikasi dampak lingkungan dan prosedur bagi pembuat kebijakan. Tujuan ketiga ini adalah untuk memberikan angka nyata dan alat praktis bagi pemerintah
Yang pertama, dari data terukur, peneliti tidak hanya mengatakan ini lebih hijau, tetapi ingin menghitung secara presisi seperti berapa megawatt hour energi yang bisa dihemat selama 30 tahun, kemudian berapa ton emisi karbon oksida yang bisa dicegah agar tidak lepas ke atmosfer. Selanjutnya di bagian metodologi, ada pemodelan bangunan, kemudian klasifikasi iklim, terus tiga perbandingan sistem. Untuk pemodelan bangunan, penelitian ini menggunakan simulasi komputer yang sangat teknis untuk memastikan hasil yang akurat. Permodelan yang dilakukan menggunakan desain builder dengan mesin simulasi energi plus untuk menghitung kebutuhan energi termal bangunan. Untuk spesifik bangunan, fokus penelitian ini adalah unit residensial standar seluas sekitar 100 meter persegi yang dirancang untuk keluarga berjumlah 4 orang. Desain bangunan mematuhi peraturan bangunan nasional Iran, termasuk nilai konduktivitas termal untuk dinding luar dan bukaan. Model ini divalidasi dengan membandingkan hasil simulasi terhadap bagian utilitas bangunan yang nyata yang serupa dengan tingkat akurasi atau kemiripan mencapai 98%. Yang kedua, di klasifikasi iklim, karena Iran ini memiliki cuaca yang sangat kontras, para peneliti ini membagi wilayah studi menjadi beberapa zona. Klasifikasi ini didasarkan pada data meteorologi terbaru dari National Iranian Gas Company, dan mereka membagi zona ini menjadi 5 zona iklim, di mana iklim 1 mewakili wilayah terdingin dan iklim 5 mewakili wilayah terpanas. Jadi di setiap kota dipilih satu kota terbesar dan terpadat sebagai sampel untuk mewakili karakteristik iklim di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya di perbandingan sistem, penelitian ini membandingkan sistem yang sangat dominan digunakan masyarakat dengan teknologi GSHP yang diusulkan. Yang pertama ada di sistem konvensional, itu mereka menggunakan pemanas gas alam, itu digunakan oleh 75,8% rumah tangga dan boiler air panas sekitar 16%. Untuk pendingin, mereka menggunakan pendingin evaporatif lebih dari 70% dan air source heat pumps ASHP atau SSP. Peneliti menguji 4 variasi pembakaran bumi, yaitu vertical U-shape, vertical spiral, horizontal loop, dan pond loop. Sistem pond loop hanya diuji di wilayah dengan kelembapan tinggi di iklim 4 dan 5 yang sangat dekat dengan laut, karena secara teknis tidak layak dibangun di wilayah kering. Uh, Selanjutnya di temuan utama itu yang pertama ada dampak lingkungan, yang kedua ada kelayakan ekonomi. Di dampak lingkungan sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa transisi dari sistem aviasi konvensional ke ground source heat pump memberikan dampak ekologis yang signifikan. Yang pertama, di kuantitas penghematan, dalam skenario terbaik, sistem GSHP mampu menghasilkan penghematan energi sebesar 230,4 megawatt hour selama masa pakai sistem selama 30 tahun. Terus untuk reduksi karbon selama periode yang sama, sistem ini berhasil mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 131,5 ton yang merupakan kontribusi besar dalam mitigasi pemanasan global. Penggunaan GSHP ditemukan dapat mengurangi konsumsi energi aviasi bangunan antara 26% hingga 29,2% secara keseluruhan. Total konsumsi energi bangunan dapat turun sebesar 13,1% hingga 14,7%. Lalu untuk di kelayakan ekonomi, meskipun biaya awal GSHP ini sangat tinggi, penelitian ini mengusulkan mekanisme untuk membuatnya menguntungkan, terutama di negara dengan harga energi yang rendah seperti Iran. Mereka menggunakan mekanisme surplus energi, yaitu temuan kunci penelitian ini adalah bahwa pembelian energi surplus oleh pemerintah dengan harga yang wajar dapat menghasilkan return of investment yang menarik. Kemudian dengan skema ini, pemilik gedung dapat menjual kelebihan energi kembali ke jaringan yang membantu menutupi biaya modal awal yang tinggi. Kesimpulannya,
Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi dari sistem aviasi konvensional ke GSAP bukan hanya soal teknologi, tetapi soal strategi integrasi kebijakan. Yang pertama, efisiensinya teruji. GSAP terbukti secara konsisten lebih efisien daripada sistem pendingin evaporatif dan pemanas gas yang umum di Iran. Sistem ini mengurangi konsumsi energi total bangunan hingga 14,7%. Kesimpulan terpenting adalah bahwa penggantian sistem pada bangunan yang sudah ada secara teknis dapat sangat dimungkinkan dan memberikan dampak lingkungan yang lebih instan dibanding hanya menunggu selera bangunan baru yang ditetapkan. Terus peran harga energi, jadi penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi ini di negara dengan subsidi energi tinggi seperti Iran sangat bergantung pada kebijakan feed-in tarif atau pemberian energi surplus oleh pemerintah untuk menyeimbangkan biaya modal yang tinggi. Sekian hasil analisis kami dari jurnal tersebut. Ya, selanjutnya ada sesi diskusi supaya ada eh, feedback ya dari kelompok yang lain bisa memberikan dua pertanyaan lah, dua pertanyaan dari presentasi yang disampaikan tadi. Ya, dua pertanyaan dari kelompok
yang lain dari presentasi yang tadi bisa dimulai untuk memberikan pertanyaan.
Pak, saya izin bertanya. Iya, bisa dimulai ya. Saya Alfred Laki Priantoro. NIM saya 23103180. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, eh, apa peran purchasing surplus energi dalam meningkatkan daya tarik investasi sistem GSHP menurut abstrak penelitian? Mungkin untuk kelompok ini boleh dijawab. Baik, jadi peran purchasing surplus energi adalah sebagai mekanisme insentif ekonomi yang membuat eh, investasi GSHP jadi menarik. Jadi purchasing surplus energi ini fungsinya sebagai yang mengubah penghematan energi yang tadinya menjadi yang surplus, kemudian dia jadikan sebagai sumber pendapat sehingga menjadi sumber sumber pendapatan sehingga dapat menutupi biaya awal GSAP, kemudian mempercepat ROI dan meningkatkan kelayakan ekonomi serta minat para investor. Jadi eh, kira-kira seperti itu. Oke, makasih jawabannya, Mas Bubun. Izin bertanya, saya Kalisa Nada Putri dari kelompok 5. Untuk pertanyaan saya, apakah GSHP yang dibahas apakah bisa menangani beban pendinginan atau pemanasan ekstrim yang terjadi selama puncak musim panas atau dingin dibandingkan dengan sistem konvensional? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi GSHP ini mampu menangani beban pendinginan atau pemanasan ekstrim karena memanfaatkan suhu tanah yang relatif stabil sehingga performanya lebih konsisten kalau dibandingkan dengan sistem konvensional, aplikasi konvensional. Namun kemampuannya itu sangat bergantung pada desain sistem, terutama ukuran dan konfigurasi ground heat exchanger-nya. Jika tidak dirancang dengan benar, gas api ini bisa mengalami penurunan performa saat peak load. Jadi pada saat puncaknya. Eh, Mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih jawabannya. Oke, sudah berapa pertanyaan tadi? Sudah dua ya? Iya, Pak. Oke, jadi dari presentasi yang tadi disampaikan sudah dua pertanyaan, saya rasa cukup ya. Nah, nanti di minggu depan ya kita sama ya nanti yang kelompok berlanjut, yang kelompok kedua, kelompok tiga, yang selanjutnya di minggu ke depan untuk menjelaskan atau menampilkan presentasinya dari review artikel. Kenapa hal ini dilakukan? Ya tujuannya supaya ada feedback ya atau umpan balik. Kemudian review artikel ini cukup diperlukan ya karena pada saat nanti membuat proposal atau tugas akhir ya acuannya itu mengacu ke artikel atau mereview artikel dengan
kebiasaan atau sudah biasa nanti membaca artikel-artikel tersebut, nanti ya diharapkan dari kuliah ini ya sudah memiliki habit itu artinya kebiasaan ya, artinya sudah terbiasa, jadi sudah tidak sulit lagi untuk membahas atau mereview artikel, kemudian bagaimana menyimpulkan artikel tersebut, pembahasannya seperti apa, lalu ketika artikel ini dikaji atau dilanjutkan untuk penelitian ke depannya, hal apa yang bisa ditambahkan, hal apa yang bisa diberikan improve atau masukan, sehingga eh, membaca atau mereview artikel itu memberikan fungsi ya, fungsinya bisa melatih untuk mengetahui update terbaru, karena penelitian ini kan didokumentasikan dalam bentuk jurnal. Jadi dari tiap tahun itu penelitian itu selalu mengalami perkembangan ya, mengalami perubahan, selalu update ya. Jadi tidak akan pernah berhenti riset itu atau penelitian ini, tidak akan berhenti ya. Ada saja yang di improve atau yang dikembangkan atau yang ditambahkan sesuai dengan kekinian atau zaman di saat ini. Nah, bagaimana hal itu bisa ditelusuri ya, salah satunya dengan melakukan review artikel. Kalau membaca buku teks seperti kayak dibagikan di Google Classroom, itu adalah teori dasarnya. Teori dasar ya tidak banyak mengalami perubahan. Kalau teori-teori dasar ya umumnya ya teorinya sudah baku ya, sama seperti udahnya ya, kalau dari zaman dulu sampai sekarang kan teori gravitasi ya tidak mengalami perubahan. Misalnya kecepatan gravitasi berapa, 9,8 meter per second dari dulu, mungkin dari zamannya waktu SMP SMA 9,8 meter per second sampai saat ini juga masih tetap sama. Nah, yang berubah itu paling nanti adalah applied-nya, aplikasinya. Oh, gravitasi ini digunakan untuk case ini, gravitasi ini digunakan untuk kasus ini, untuk studi ini. Nah, itulah yang mengalami perubahan-perubahan. Tapi kalau teori dasar tidak mengalami perubahan. Nah, perubahan-perubahan ini dipetakan atau di mapping dari jurnal-jurnal yang terpublikasi. Jadi nanti dengan bisa atau biasa membaca artikel, menjadikan hal itu bisa tetap melakukan update keterbaruan hal apa yang bisa diperoleh dari penelitian yang relevannya berhubungan dengan mata kuliah ini. Mata kuliahnya kalau di bagian ini kan mata kuliahnya HVAC ya, Heat Ventilating Air Conditioning. Jadi nanti bisa mengupdate hal-hal tersebut. Oke, karena semuanya sudah dilakukan untuk tugas kelompok dan umpan balik sudah diberikan, karena di bagian akhir tidak ada pertanyaan ya dari materi yang tadi disampaikan. Saya akan coba input absensi kehadiran di siang hari ini supaya bisa mudah terlihat di virtual Zoom-nya. Untuk input absensi bisa tolong mengaktifkan on cam-nya ya, on cam-nya supaya bisa terlihat tampilannya di virtual Zoom. Yang pertama ini saya coba ulangi lagi untuk share screen ya. Untuk share screen yang pertama ini terlihat namanya. Oke, di layar terlihat ya. Sudah keluar tampilan share screen-nya. Terlihat, Pak. Oke, yang pertama adalah
Ahdan Rafiq. Hadir, Pak. Kemudian yang nomor 2 Alvarel Aki Prihantoro. Hadir, Pak. Selanjutnya Brian Zandermus Donu Hulu. Apakah ada di ini? Itu Pak, Brian ngechat di kolom chat, Pak. Dia katanya lagi ada kelas, Pak. Oke, di kolom chat ada ya. Kemudian Cep Ubun Bunyamin. Ya, hadir, Pak. Selanjutnya Fabio Akbar Alexa. Hadir, Pak. Kemudian Fahrullah Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Lalu Fajar Aditya Puspo. Hadir, Pak. Kemudian Irsyada Ahmad Altaf. Lagi magang, Pak. BKM. Izin magang kemarin ya. Coba ini eh, 26 APAC print. Oke. Magang apa MBKM ya? Iya, Pak. MBKM. Bentar, ini di input dulu. Oke, ini udah ya magang MBKM. Oke. Kemudian yang berikutnya Jauza Prayanata Risianto. Hadir, Pak. Lalu Kalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Kemudian Maulana Ihsan Ardiansyah. Pak. Kemudian yang berikutnya Muhammad Raka. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Nabil Pasya. Lagi MBKM, Pak. Oke, berarti bagi MBKM juga ya. Ini diinput lagi Muhammad Nabil Pasya. MBKM magang ya, magang MBKM. Yang MBKM, kemudian suratnya ini. Kemudian Muhammad Rafli Saifullah. Hadir, Pak. Selanjutnya Naufal Zaki Amanullah. Hadir, Pak. Raden Muhammad Gibran. MBKM, Pak. Oke, berarti ini MBKM ya, magang MBKM untuk dokumen suratnya. Oke, sudah diupload. Kemudian Rahmat Aji Sawal. Ini MBKM bukan? Enggak ya? Tidak, Pak. Oh, enggak ada ya. Ini ada enggak? Siapa? Bukan Muhammad ya. Rahmat Aji Sawal.
di virtual Zoom-nya hadir nggak? Rahmat, nggak ada ya namanya ya. Rahmat Haji Awal. Sekali lagi diulangin ya. Untuk nomor 17, Rahmat Haji Awal. Tidak ada ya untuk virtual Zoom. Di kolom chatnya juga tidak ada yang dituliskan. Kemudian untuk ininya juga tidak ada. Rahmat Aji nggak enak badan Pak katanya. Gimana? Rahmat Aji nggak enak badan. Oke, berarti izin sakit ya. Ini Ya, Pak. sakit apa dia? Pokoknya dia bilang kurang enak badan aja. Oke. Jadi kalau misalnya ada apa suratnya, misalnya surat dia pergi ke dokter atau ini nanti tolong bisa kirimin ya, biar nanti Baik, Pak. apa bisa diupload di sini di dokumen absensi presentasi ini, keterangan form presentasi ini. Baik, Pak. Kemudian yang terakhir siapa? Randy. MBKM Pak. Oke, berarti Randy ini magang ya, magang MBKM. Nah, suratnya ini sama semua ya, satu ya karena ada 4 ya tadi ya. Oke, jadi yang ada MBKM itu ada 4, kemudian yang sakit satu ya. Nah, ini merupakan input absensi kehadiran ya untuk mata kuliah Heating, Ventilating, Air Conditioning. Oke, untuk semuanya sudah terinput ya di hari ini, di siang hari ini untuk mata kuliah HVAC untuk absensi kehadirannya. Oke, baik. Berakhirnya input absensi, saya rasa juga berakhir ya dari sesi perkuliahan untuk mata kuliah HVAC. Kemudian nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti saya belum bisa infokan ya, karena di minggu depan ini saya pada saat ini kan lagi mengikuti latar ya, latar CPNS, apa calon apa CPNS itu calon pegawai negeri sipil. Nah, dari kementeriannya ini memang ada regulasi sih, ada aturan yang mengikuti CPNS itu kan dibebas tugaskan, tapi dari fakultas kan tidak ada pengganti ya, maksudnya yang mengganti eh, pengajar untuk mata kuliah ini. Jadi ya saya harus bisa memanage, maksudnya mengatur waktunya. Jadi nanti ya mohon kerjasamanya juga, kalau misalnya jika saya tidak bisa di hari tertentu, mungkin saya bisa alihkan di hari berikutnya ya untuk perkuliahan. Mengenai waktu dan jam nanti saya infokan di WA Group, yang WA Group untuk mata kuliah HVAC, sehingga nanti bisa termonitor atau terinformasi untuk kapan pertemuan perkuliahan tersebut. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang semuanya. Minal aidin wal faizin ya untuk pertama kalinya, karena tadi saya langsung materi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semuanya mahasiswa teknik mesin untuk mata kuliah HVAC. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan mata kuliah yang sama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Izin juga ya Pak. Ya.